bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat anugerah Tuhan yang berlimpah, kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Kalau kami ada, sebagaimana ada karena Tuhan, dan kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, sebelum kami mengadakan aktivitas lain. Kami naikkan pujian dan penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan dan membuka hati kami. Shalom. Pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Kita akan membaca Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 13 sampai ayat 17. Markus pasal 12 ayat 13 sampai ayat 17 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa Bapak, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah pada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan pada Allah." Mereka sangat heran mendengar Yesus. Kita melihat ini bagaimana dikatakan orang Farisi yang kerjanya hanya mencobai, dan lebih tepatnya kerjanya menjilat dengan suatu pertanyaan yang sepertinya yang sulit untuk Yesus katakan selanjutnya. Daripada intinya kerjanya orang Farisi hanya menjilat dan mencoba Yesus, mencari kesalahan. Inilah sifat orang Farisi. Sebagaimana pada ayat 13, kemudian datanglah dan kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Jadi kerjanya menjilat atau mencoba Yesus, mencari kesalahan. Yesus tidak salah, disitulah kesempatan untuk menyatakan Yesus. Inilah sifat orang Farisi, mencari kesalahan yang sifatnya menjilat, mencari kesalahan orang. Sebagaimana tangan diri yang kelima, yang satu tunjukkan ke orang lain, tapi ada 4 diri yang menuju kepada dirinya. Jangan lupa ada 4 diri yang menuju kepada dirinya. Satu pada orang, itu sejak keempat. Banyak kali terjadi kehidupan kita. Banyak kali manusia membenarkan diri sendiri, merasa diri benar, merasa diri hebat, hanya menghakimi orang, pagi-pagi menghakimi orang. Tidak. Yesus sudah belajar introspeksi. Kita di bawah kaki Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang ada dalam hidup yang tidak beres, ujian akan aku pada firman Tuhan. Apakah jalan itu lurus? Sebagaimana Mas bisa 39. Sehingga aku sebagaimana Daud berkata kepada kita, pagi-pagi berkata, ujilah aku sehingga aku, apakah jalanku saya? Yesus sudah butuh firman Tuhan yang menuntun hidup kita supaya kita jalan sesuai dengan firman Tuhan, bukan menghakimi atau menyalahkan orang lain. Tidak. Inilah kerja orang Farisi. Jangan dia paling benar. Baiklah kita itu presiden. Apakah
Tuhan setiap saat. Apa pagi-pagi, pada mesbah keluarga, mesbah keluarga, Tuhan sini kita request diri kita supaya kita berjalan hari bersama dia. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya kita hidup hari lepas hari semakin benar di hadapan Tuhan. Bukan semakin hari semakin jahat. Supaya hidup kita berkenan. Amin. Hidup yang berkenan. Bukan menyakitkan hati, tapi menyenangkan hati. Hidup dan pimpin. Anak Allah, hidup dan pimpin. Hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Bukan kehendak daging, tapi kehendak Roh Kudus. Jadi ini berkenan. Amin. Benar Bapa di surga. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang selalu belajar intervensi diri, merendahkan di bawah kaki Tuhan, memiliki hati kami, bukan menghakimi, tapi kami belajar merendah hati, supaya hidup ini boleh berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang Tuhan, berikan hikmat yang dari Tuhan, pelihara mereka dan belas kasih yang ketua bangsa Indonesia. Jangan sampai meledak Tuhan COVID ini semakin menurun Tuhan. Yang sakit semakin menurun, tapi yang sembuh semakin baik. Bahkan yang mati semakin berkurang Tuhan. Bahkan mereka mau memperhatikan protokol kesehatan, mau divaksin. Bahkan juga jangan sampai tercatat merajalela di Indonesia. Tuhan, mohon belas kasihan dan negara kami kau berpulihkan ekonomi Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan hari ini sampai malam Tuhan Yesus datang yang cinta dia katakan